Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Shalom. Yuk kita mau sapa dulu nih teman-teman yang ada yang udah join nih deh. Iya, betul Oke. sekali. Kita cari nih mana yang masih off cam. Oke, jika tidak ada kendala, boleh kami himbau Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Iya. Terima kasih nih buat yang sudah menyalakan kamera. Biar kita bisa melihat ya muka-muka yang penuh semangat nih untuk Betul. ikut acara kita malam hari ini. Iya, Udah betul kelihatan sekali. senyumnya ya, Des? Iya, betul sekali. Cantik dan gantengnya kelihatan ya. Iya, betul. Oke, nanti setelah pemaparan materi, kita akan ada sesi Q&A dan diharapkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh menyiapkan pertanyaan karena waktu kita nggak lama nih dan jadi harus dipakai secara maksimal ya. Iya. Jangan lupa teman-teman. Ya, betul sekali. Dan mungkin juga ada yang malu bertanya, boleh juga chat admin Zoom. Nanti pertanyaannya bisa kita bacakan. Ya. Tema kali ini. Iya, selamat datang buat Bapak Ibu dan teman-teman semua di episode kedua dari Walk the Talk Parenting dengan tema Relasi dengan anak remaja tanpa drama. Ya, acara hari ini menarik sekali ya. Makanya hari ini nih sudah bergabung dengan kita papa mama yang anaknya udah mulai beranjak remaja nih. Makanya mungkin udah mulai kebayang nih drama-drama yang dihadapi selama Iya, ini. betul sekali. Dan nggak itu juga ya Ci, ada juga orang tua yang seperti saya nih, anaknya masih kecil-kecil tapi pengen tahu nih ke depannya seperti apa yang harus tantangan apa yang mereka hadapi ketika anak mereka remaja, drama seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Ya, dan luar biasa. Jadi sudah dipersiapkan dahulu dari Iya, sekarang betul. ya, Des. Oke, dan luar biasanya lagi malam hari ini ternyata nggak cuma papa mamanya nih yang gabung, Des. Banyak juga anak-anaknya nih yang tertarik untuk ikut mendengarkan nih. Luar biasa. Jadi mereka mau melihat dari kacamata orang tuanya bagaimana orang tuanya menghadapi mereka selama ini. Iya, betul luar biasa. Oke, dan malam hari ini kita juga sudah mengundang seorang pembicara ahli nih yang sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Kita sambut Ibu Charlotte Priyatna. Oke, Iya. saya bacakan dulu latar belakang dari Ibu Charlotte ya. Ibu Charlotte Priyatna merupakan seorang praktisi pendidikan dan pendiri Sekolah Atalia pada tahun 1995. Saat ini Ibu Charlotte menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang periode 2020 sampai 2025. Latar belakang pendidikannya, Sarjana Pendidikan 1987 IKIP Jakarta jurusan Psikologi Pendidikan, Magister Pendidikan 2012 UNJ jurusan PAUD, Magister Ministry 2013 saat Malang. Sudah 33 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan 20 tahun terakhir terlibat dalam kelas parenting. Ibu Charlotte juga menulis beberapa buku mengenai parenting dan psikologi anak. Salah satu bukunya juga ditulis dalam huruf Braille. Wow, luar biasa. Dan saat ini nih sudah bersama-sama dengan kita Ibu Charlotte. Selamat malam Ibu Charlotte. Selamat malam. Selamat Ibu. malam Halo, Ibu. selamat malam Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Iya, tak perlu Terima berlama-lama kasih. lagi. Ya, kami persilakan Ibu untuk memaparkan materinya Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, tadi judulnya apa ya? Kok seru banget tuh, ada drama-dramanya. Relasi dengan anak remaja tanpa drama. Wow, iya ya. Relasi dengan anak remaja tanpa drama ya. Iya. Jadi memang ini ya, kita sendiri bergumul ya. Rasanya remaja sendiri juga bergumul ya. Gimana caranya ya saya menghadapi fase di dalam hidup saya ya. Nah, saya akan perlihatkan sebuah klip ya.大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进，啾啾啾啾啾，另一边出，
我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？马甲，讲啊讲。你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。没有你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为什么不说你话不说话？啊？你哑巴！对呀，说什么都要被骂，所以我们慢慢就变成哑巴了。Iya. Jadi ketika anak-anak remaja ya, dia sudah tidak mau bicara lagi, bukan karena mereka bisu. Ya, dulu waktu masih kecil mau ngomong, ma cerita ya, pulang sekolah cerita. Tapi sekarang nggak mau ngomong lagi. Ketika dulu mereka bilang, ma cerita dong ma. Sekarang ketika kita ngomong, mereka tidak mau mendengar lagi. Kenapa tuh? Anak remaja tidak lagi mau bicara dan mendengarkan orang tuanya, ya. Jadi tentu saja ini bisa jadi drama gitu ya. Tadi kan tanpa drama ya. Nah, karena adanya generation gap. Nah, ini beda sudut pandang. Yang satu bilang ini 6, yang satu bilang 9, ya. Beda. Dan kita tahu bahwa kita sekarang ini hidup di abad 21. Tapi orang tua dulu besar di abad 20, jadi heran. Kok begitu sih sekarang anak-anak? Kita dulu nggak begitu tuh, mana berani melotot-melotot ya sama si oma. Lah, sekarang kok berani ya melotot-melotot sama kita ya? Nah, jadi ini perbedaannya. Saya ada di baby boomers. Anak saya ada di Gen Y, Generation Y. Cucu saya ada di Generation Alpha. Nah, di sini beda. Dua generasi. Pasti pola pikir sudah beda. Approach-nya juga sudah beda. Jadi sama seperti orang tua yang lain. Rasanya kita tuh nggak mau ya anak-anak tuh cepet gede. Kenapa? Karena kalau udah gede jadi susah. Aduh, waktu masih kecil, imut-imut, udah gede amit-amit. Gimana ini? Nah, masalah dan konflik mulai timbul ketika anak mulai remaja. Itu normal, ya. Jadi waktu anak mulai ABG, ya bacanya apa? Aku mulai belagu. Nah, ya, udah beda. Normal, ada masalah. Tapi kalau kita melarikan diri, menyibukkan diri, berakibat fatal. Jadi justru di masa-masa ini sekalipun ada drama, ya, nah kita harus hadapi, kita harus bersama-sama. Gimana? Mesti cari solusi supaya ada titik temu. Nah, apa yang dikatakan oleh Paul Tillich? Dia mengatakan the first duty of love is to listen. Tugas pertama mengasihi, ya, tugas mengasihi itu yang pertama adalah mendengarkan. Secara natur, secara alamiah kita diberikan 2 telinga, 2 mata, 1 mulut, ya. Yang maksudnya pada akhirnya kita harus lebih banyak mendengar dan melihat daripada kita bicara. Karena kan telinganya 2, matanya 2, tapi mulutnya 1. Jadi di dalam Chinese karakter, ini kata listen, saudara, itu ada beberapa ingredients. Ini bacanya sih ting ya, tapi saya nggak tahu nih ting itu yang ke-1, kedua, ketiga, keempat kan ada 4 nada ya. Nah, jadi ingredientsnya itu ada ear telinga ya, jadi mendengarkan itu dengan telinga dan harus menganggap orang yang kita dengarkan itu seperti raja. Jadi kita harus menyimak. Seperti raja bertitah. Kalau kita punya 10 mata, 10-10-nya kita berikan untuk kita bisa melihat, menatap. Waktu mendengarkan, kita harus menyimak, melihat. Dengan 1 perhatian yang tidak terbagi-bagi.
dan mendengarkan dengan hati. Bayangin ya, satu kata saja ingredients-nya segini banyaknya. Jadi listen dengan silent itu huruf yang sama. Jumlahnya sama, hurufnya sama, cuman beda tempat. Jadi waktu kita mendengarkan, pasti kita harus diam. Kita harus menyimak, jadi kita harus memperhatikan. Bisa I hear you, but I'm not listening you. Saya bisa mendengar, tapi tidak mendengarkan. Karena mendengarkan tuh jadi listening. Ya, mendengar tuh kan kebetulan terdengar, ya ada, wah tukang siomay lewat, oh ada bunyi mobil lewat. Itu mendengar. Tetapi kalau mendengarkan, kita tuh harus menyimak. Kita sendiri harus diam, harus fokus. Karena apa? Kita memperhatikan, karena tertarik, karena respect, karena kita sayang sama dia, baru bisa mendengarkan. Just listen, period. Dengerin aja, titik. Ya, mendengar itu bukanlah menilai atau memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu. Mendengar tuh mendengarkan mereka bicara dan biarkan mereka bicara. Kita mendengar tuh bukan untuk menjawab atau menasehati, tapi melengkapi pembicaraan itu menjadi lebih sempurna. Jadi misalnya nggak usah tanya kenapa, tetapi lebih kepada oh kamu begini ya. Nah, aku lagi sebel. Oh kamu sebel. Supaya dia melanjutkan. Iya tadi di sekolah begini-begini. Kalau misalnya gini, aku sebel. Kenapa kamu sebel? Sama siapa kamu sebel? Nah, pertanyaan kita bukan lagi komunikasi, tapi interogasi. Jadi ayolah Anda mendengar, bukan untuk menyelesaikan. Bukan untuk menasehati. Listening with your heart is not a passive skill, but an active art. Jadi mendengarkan dengan hatimu itu bukan skill yang pasif, tapi itu sebetulnya seni aktif. Mendengarkan, jadi sebuah seni. Jadi ada metode, ada cara, ada sesuatu yang kita upayakan mungkin berbeda ketika kita mendengarkan anak pertama dengan anak kedua, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus menangkan hati mereka, ya. Why you need to win your child heart? Kenapa kita mesti menangin? Memenangkan hati bukan menyenangkan hati. Tapi memenangkan hati itu to gain the love, affection, or admiration of someone. Kita harus mendapatkan justru kasihnya, perhatiannya, respect-nya dia kepada kita. Baru kita disebut kita memenangkan hatinya, ya. Jadi saudara harus apa? Harus connect. Kan kita di handphone tuh kita punya kontak ya. Kontak kita banyak. Nah, jadi bukan cuma kontak. Kita punya kontak mungkin 1000, 2000, tapi nggak semua loh yang kita connect. Yang kita connect tuh artinya yang kita bicara dengan dia. Not just contact, but connection. Connect, ya, connect. Jadi bagaimana nih supaya connect nggak konslet, supaya nggak jadi drama, ya. Jadi ada 7 hal. Yang pertama, direct dan indirect. Saudara bicara dengan anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu nggak langsung, ya. Jadi kalau dengan anak laki harus sambil jalan kaki bersama, sambil nyuci mobil, sambil jalan, sambil berbaring, ya. Nah, supaya apa? Supaya matanya tuh nggak tatap langsung, ya. Karena apa? Karena kalau dia nggak ditatap langsung, dia akan merasa aman. Jadi jangan ngomong sama anak laki, sini duduk depan mama. Mama mau tanya, kemana kamu tadi? Ya, kok pulangnya sore? Ya, kok tadi guru kamu cari kamu? Bla 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 bla. Nah, itu dia akan merasa seperti diserang. Sebaliknya, yang perempuan itu justru harus direct. Harus langsung. Kenapa? Anak perempuan tuh ketika diajak ngomong eye to eye, face to face, dia akan cenderung merasa diterima. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai ngomongnya lagi cuci piring. Nah, dekati, masuk ke kamar, duduk di pinggir ranjang,
Ajak dia makan keluar face to face. Ya, bicara empat mata dari hati ke hati. Baru kita bisa masuk. Jadi dengan anak laki dan dengan anak perempuan jelas berbeda. Kita mesti menggunakan skill ini, ya. Talk to your children with various ways. Yang kedua, priority and creativity. Ciptakan kesempatan berbicara. Itu penting sekali. Gimana caranya? Kita memang harus setiap minggu, itu minimal ya, sekali aja Anda one-on-one dengan anak. Ayo dong, kita itu sedang membangun relasi. Kalau kita nggak mau paksain, kita bangun relasi, ya akhirnya nggak tahu mau ngomong apa. Tadi sore ada yang konseling dengan saya, ya pemuda sih, ya mereka sudah usia 28 tahun, 30 tahun begitu. Jadi waktu mereka, saya bilang sekarang kamu WA sama papamu, papanya di luar kota. Lalu dia bilang saya nggak tahu mau ngomong apa sama papa saya. Karena papa saya itu baru ngomong sama saya kalau ada butuh, kalau ada perlu. Kalau nggak ada perlu nggak ngomong. Jadi sekarang saya juga kalau nggak butuh apa-apa, saya mau ngomong apa? Awkward. Ya saya bilang tanya aja apa kabar. Loh itu pasti bukan saya, Bu. Nanya apa kabar itu bukan saya banget. Kok kayak basa-basi, saya juga geli, Bu. Atau kamu cerita deh story. Kamu hari ini makan enak, kamu ini, ya nggak bisa. Begitu nggak ada connection, begitu nggak nyambung, mau apa yang di ngomongin. Oleh karena itu, kenapa kesempatan bicara itu harus dibuat? Penting sekali, mulai dari topik sederhana. Nggak usah kita ngomongin diri dulu, karena kalau ngomong diri, ujung-ujungnya berantem. Mulailah dari topik, makanan itu enak loh. Tadi mama beli ini, inget kamu tuh, kamu kan suka ini ya. Mulai dari topik sederhana. Nggak usah yang berat-berat. Wah, sekarang ya Rizky keluar dari penjara. Waduh, nggak usah, itu udah topik berat ya. Take time to listen. Harus ada waktu untuk mendengarkan. Ya, kita punya kreativitas. Ayo kita gunakan. Apa saja bisa jadi topik obrolan kok. Kenapa kita dengan teman? Kita bisa ngobrol panjang lebar, tinggi dalam berjam-jam. Rasanya nggak selesai-selesai. Tapi kenapa dengan anak ataupun dengan orang tua kita jadi awkward? Yang ketiga, intent dan konten. Intent itu isi, ya, intent itu maksud, konten itu isi. Jadi sekarang dengarkan apa yang sebenarnya dimaksudkan, apa yang tidak mereka ucapkan. Dengarkan apa yang dibalik itu, dengarkan apa yang menjadi maksud. Jadi pahami, artikan bahasa anak, tolong dengarkan apa yang tidak aku ucapkan. Karena terlalu banyak yang tidak mereka ucapkan. Yaitu apa? Aku jengkel sama mama papa. Aku nggak suka dicengkram seperti ini. Kayak tadi yang anak muda itu ya, ngomong sama saya, Bu, saya itu mau WA mama saya, tapi saya nggak siap dengan jawabannya. Karena kalau jawabannya ngebrondong dengan berbagai pertanyaan, wah saya malas deh. Itu kayak dia tuh sedang mencengkram saya, sedang mengendalikan saya, mendominasi saya. Tapi tadi saya bilang, sebetulnya ketika mamamu mencengkram, motifnya satu, karena dia takut kehilangan kamu. Sehingga ketika takut kehilanganmu, maka dia berusaha mencengkram. Ya, misalnya, kamu sekarang kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Dia takutlah kehilangan. Nah sekarang kamu kabur ke Jakarta, istilah saya ya kabur lah ya, meninggalkan. Ya mamamu penasaran, mau tahu kamu tinggal di mana, alamatnya di mana, mau kirim makanan. Mungkin ketika mama makan enak, dia akan pikir kamu, makan enak nggak ya dia ya? Sekarang dia lagi ngapain ya? Kalau aku bisa tidur nyenyak, anakku bisa tidur nyenyak nggak? Ayolah. Kita sekarang coba mengerti behind the scene-nya. Di belakang itu. Jadi waktu satu anak bilang, aku jengkel loh. Aku tuh ngomong panjang lebar sama papaku tuh cuma dikasih jempol. Ya saya bilang papa tuh juga bingung mau jawab apa. Mau komen apa. Ya udah jempol. Ya aku merasa diabaikan kalau jempol. Lah kamu mesti ngomong. Kalau
itu terganggu dengan jempol itu. Boleh nggak Pak bentuknya kalimat? Coba usahakan untuk bisa berkomunikasi. Ya, jadi ada maksud dan ada isi. Pusatkan perhatian pada pesan nonverbal. Ada bahasa tubuh, ada ekspresi wajah, nada, rasa urgensi lawan bicara, itu coba dilihat. Ya, karena itu pasti punya pesan, ya. Dan jangan cepat memotong pembicaraan. Karena kita mau tahu nih, ini maksudnya ujungnya kemana. Consider carefully what you hear. Ya, ayo hati-hati Anda mendengar ya, apa yang Anda dengarkan. Yang keempat, tongue and tone. Lidah dan nada, atau kata-kata dan nada. Hindari kata kasar. Ya, kita nggak mau anak-anak ngomong kasar, tapi pertimbangkan dan juga pertimbangkan akibat kata-kata kita. Karena kata-kata kita ngomong 5 menit, tapi akibatnya tuh bisa sampai 5 tahun diingat, baik itu positif maupun yang negatif. Jadi untuk kata-kata kasar dan menyakitkan, pertimbangkan akibat itu. Kita nggak bisa bilang, anggap aja mama nggak ngomong. Ya udahlah, maafin mama ngomong begitu, mama nggak maksud. Nah, yang kayak gitu tuh sulit sekali untuk anak-anak menganggap seperti tidak ada. Ya, nada bicara juga sangat menentukan respon si pendengar. Ya, nada. Ya, jadi kalau ada seorang remaja ngomong sama saya kalau sampai kalimat keempat udah marah, kita berantem Bu. Ngomong sama papanya kalimat keempat berantem. Saya bilang ngomong apa sih? Ya itu cuman gini, Pak pergi. Kemana? Ya ke rumah teman. Ngapain? Nah Anda lihat nggak tuh? Nadanya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Nah mestinya kan, nak mau kemana? Ya ke rumah teman. Misalnya naik ya, turunin lagi. Oh ke rumah teman mau ngapain? Nah itu tuh jadi menentukan suasana komunikasi itu, nada ya. Karena apa? Bahasa tubuh tuh 55%, nada 38%, isi berita mah cuma 7%. Kalau kita isinya I love you ya, tapi nadanya gini, I love you, tahu? Pakai melotot, ya. Wow, udah nggak dibaca I love you lagi itu, walaupun isi beritanya I love you. Jadi consider carefully what you say. Hati-hati ya, apa yang Anda katakan. Nah ini masalah penting dan genting. Lihat nih, apa yang jadi kebutuhan anak. Ketika dia ngomong ini tuh butuh nggak buat dia? Kita ini mesti punya kepekaan. Ya, ajarkan anak membedakan nih. Ini dia ngomong urgent apa enggak? Ya kalau misalnya dia bilang, "Mah, aku tuh mesti gini, jadi aku gini. Anda tinggal tanya, apakah itu sekarang atau boleh nanti-nanti? Oh ya masih lama sih, tapi aku kasih tahu dulu bahwa aku mau camping, aku mau apa. Oh iya baik, nanti kita bahas lagi ya. Gitu. Jadi nggak harus selalu reaktif atas apa yang diucapkan oleh anak. Ya, jadi menganggap urusan anak tuh urusan Anda juga. Ya, jadi sama-sama nih kita. Ya, jadi jangan anak itu dibiarkan untuk nganggap ya ini kan memang kamu punya urusan. Yang keenam, simpati dan empati. Ya, simpati itu mengerti apa yang dirasakan. Ya, mama tahu kok kamu begitu. Ya, mama tahu. Tapi empati itu ikut merasakan. Jadi bukan cuma tahu. Iya, kamu sedih ya. Iya, mama tuh bisa ikut merasakan kesedihan kamu. Ketika kamu dihianati teman. Mama juga pernah kok dihianati. Ketika kamu digosipin, melakukan sesuatu yang kamu nggak lakukan. Mama pernah ada di tempat itu. Nah, berarti Anda empati. Ya, ajarkan anak bahwa dia juga perlu empati dengan temannya. Tapi nggak usah menuntut anak empati dengan kita, karena bagian ini kan latihan ya. Dia bisa ngerti aja apa yang dirasakan oleh orang tua, itu sudah cukup. Jadi listening with willing heart, ya, mendengarkan dengan hati yang ada kemauan untuk mau menolong, ya. Caring and sharing, memberi perhatian akan memperkuat relasi. Jadi kapan sih Anda boleh sharing sama anak? Hati-hati ya, bedakan dengan curcol. Anda boleh sharing live, bahkan itu harus.
Waktu dulu mama seperti ini, mama seperti ini. Tapi itu jangan dijadikan motif di mana Anda sedang membanggakan diri Anda. Wah, dulu si papa nih susah hidupnya, bla 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 bla. Ya kamu enak sekarang. Nah, comparison. Jangan. Jadi kalau Anda mau sharing life, selesai di situ. Nggak usah, kamu sekarang punya ada sopir, ada mobil, diantar, kamu masih enak-enak, bangunnya terlambat, kamu nggak peduli. Wah udah, itu mah bukan sharing, itu menghakimi. Ya. Nah, jadi ketika kita peduli, tentu kita pasti akan berbagi hidup. Dan sharing bukan curhat, ya, bukan Anda konsul, ya, bukan curhat. Jadi jangan apa namanya? Jadi Anda bukan sedang mencurahkan isi hati, karena Anda curhat tuh mesti yang di atas, ya, entah ke Tuhan, entah ke suami, atau entah ke pembina, sesuatu yang di atas otoritas kita, ya. Caring and sharing, tetapi membagi hidup adalah dengan membagi pengalaman dan pelajaran. Jadi waktu kita sharing love, kita bilang, ya ini saya ngalamin ini. Apa yang saya pelajari dari peristiwa ini? Pastikan ada, ya. Nah, disitulah kita sharing life sama anak. Jadi inspiring and influencing. Mari kita menginspirasi anak dan memberikan pengaruh yang positif, ya. Jadi ubah nih mindset Anda, ya. Our past can never be their present. Masa lalu kita kan nggak pernah jadi masa sekarangnya mereka. Ya, nggak pernah, karena yang lalu itu abad 20 dan sekarang abad 21, udah beda zaman. Ya, udah beda approach. Jadi janganlah kita membanding-bandingkan, ya, masa lalu kita. Jangan, masa lalu hanya sebuah cerita kok. Jangan dipaksa juga anak hidup di masa lalu kita. Dan your kids aren't kids anymore. Dia bukan lagi anak-anak, tapi dia sudah remaja. Ibarat kain, dia dijadikan taplak meja, dia kekecilan. Tapi kalau mau dijadikan sapu tangan, kegedean. Jadi memang serba nanggung. Ya, seperti satu kaki sudah di usia dewasa, satu kaki masih ketinggalan di anak-anak. Tapi itulah mereka, terimalah mereka sebagai ABG, itu anak yang baru gede. Dan nggak bisa lagi mengatakan I'm right, you are wrong. Papa benar, kamu salah, nggak bisa. Karena kita jadi otoriter, ya. Coach dia, bukan babysitting, ya, bukan kita anggap mereka seperti bayi yang kita awasi, yang mesti kita ladenin. Enggak, kita harus coach. Mereka sudah dewasa, kita harus latih mereka juga untuk mereka bisa mandiri. Jadi saudara, soft words win heart. Kata-kata yang lembut bisa memenangkan hati yang keras. Bayangin saudara, batu aja kalau ditetesin air terus-menerus di tempat yang sama, itu bisa berlubang itu batu. Kenapa? Itu sama kayak kata-kata yang lembut itu bisa memenangkan bahkan hati yang keras, ya, hati yang keras. Hati yang keras tuh, kalau hati mengeras tuh udah serosis, ya. Nah, jadinya kanker hati itu justru. Jadi memang bagaimana hati itu bisa dilembutkan melalui soft words, dengan dihargai, dianggap penting, diterima apa adanya, bukan diterima ada apanya. Ya, diterima apa adanya, dihargain. Jangan kita lecehkan, jangan terus menganggap dia nggak penting, ya. Karena anak apa? Anak tuh butuh rasa aman untuk bisa terbuka dengan kita. Jadi waktu dia cerita, kira-kira saya akan dimarahin nggak? Waktu saya cerita ini bagaimana respon orang tua saya? Waktu saya cerita, saya dianggap apa? Nah, jadi itu harus bebas semua. Jadi waktu dia cerita, dia terbuka, ya memang dia nggak ada rasa takut, nggak ada takut dihakimi, takut digurui. Oleh karena itu, anak butuh dituntun, bukan dituntut. Ya, dituntun. Jadi apa nih dia dituntun? Ya dituntun, digenggam, ya, bukan dicengkram. Ya, bukan dituntut. Dituntut jadinya terpaksa. Jadi kewajiban. Tapi kalau dituntun akan membuat anak merasa dikasihi, didukung, ya. Jadi anak ingin didengarkan tanpa digurui, tanpa dihakimi, tanpa disalahkan. Jadi mereka maunya dibimbing, bukan digiring, ya. Kalau dibimbing itu saudara, dibimbing ke air yang tenang. Kalau giring itu kesannya ya kita menggiring si dombanya itu kan, digiring, ya.
Jadi itu kayak dipaksa masuk ke dalam lingkungan seperti itu. No, saudara. Untuk zaman now ya, anak-anak hanya butuh di-inspiring. Begitu mereka diinspirasi, dengan otomatis kok jadi ikut. Ya, jadi menangkan hati mereka dengan mendeklar dan mendemonstrasikan kasih Allah lebih dulu. Jadi menangkan hati mereka ya dengan mendeklarasikan, mendemonstrasikan apakah anak kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui perhatian kita, melalui pengampunan kita. Bisa nggak anak itu melihat dan merasakan hati orang tuanya yang mau mendemonstrasikan, yang mau mewakilkan kasih Allah, yang mencerminkan Allah. Kalau dia bisa merasakan itu, saya yakin kok dia bisa punya kasih. Kalau dia punya kasih pasti nggak macem-macem, pasti nggak jadi biang kerok. Karena dia tahu dirinya dikasihi dan itu sudah cukup. Jadi gimana ya supaya anak tuh berasa dikasihi? Karena kalau kita cuma ngomong aja, iya papa sayang kamu, mama sayang kamu, ya dia akan bilang nggak berasa. Sekalipun mama ngomong 1000 kali, ya tetap aja nggak berasa. Nah saudara, bagaimana? Karena dikasihi dan mengasihi itu mesti pakai perasaan, bukan pakai logika. Ya, jadi perasaannya bagaimana ketika dia harus mengatakan. Nah, oleh karena itu, untuk dia bisa berasa dikasihi, mari kita sama-sama mendengarkan, bukan hanya mendengar. Jadi listening, not just hearing. Karena mendengarkan tuh tugas pertama dari kasih, yaitu Anda mau mendengarkan. Dan justru mendengarkan bukan dengan yang yang lisan, ya. Jadi mendengarkan tuh justru yang dibalik itu. Ya, kita mau dengarkan, ya. Pendekatannya seperti apa, itu nanti kita yang bisa kreatif ya kita sendiri gimana caranya setelah kita bisa mendengarkan, karena kita baru bisa tahu apa yang jadi kebutuhannya dia. Jadi ngobrol, bukan ngoceh. Ngobrol tuh dialog. Kalau ngoceh tuh monolog, ya. Ngomong, bukan ngotot. Ya, kalau udah ngomong ya kita nggak usah lah ngotot-ngototan sama anak. Apa jadinya? Ya, pilih relasi, bukan emosi. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan ya. Kalau dihadapkan dengan pilihannya, udah deh. Kamu pilih, mau pilih pacarmu atau pilih papa. Kalau kamu pilih pacarmu, silakan keluar. Ya ampun, kadang-kadang mah justru anak udah keluar jadi nyesel kan? Ya, ya dampingi aja. Tentu dia ada kekosongan, ya. Karena kemarin kan ada satu orang tua yang konseling bahwa anaknya dia berteman ya dengan dekat, ya anggaplah pacar dengan orang yang tidak seiman. Dan mamanya marah-marahin terus. Ya udah nih anak akhirnya depresi. Nah sekarang dia baru sadar, oh itu ya bayarannya ya Bu, depresi. Dan kalau udah depresi kan sulit sekali sembuh. Dan sekarang masih ada teman itu yang mau menemani. Saya bilang kita mesti bersyukur. Nah sekarang strateginya ibu pilih. Ibu dekati itu temannya. Pakai temannya untuk bisa mendekati anak ibu. Jadi pilih intimacy bukan gengsi. Pilih relasi bukan emosi. Hindari mulut tajam. Tapi kita mesti tolak kata-kata kasarnya dia ya. Karena kita tahu supaya dia belajar untuk menghargai orang tua. Jadi kalau dia mulut tajam, ya karena memang dia sakit hati, dia marah, tapi tolak kata-kata yang kasar. Biarin deh untuk hal yang nggak prinsip. Ya, yang nggak prinsip tuh kita jangan ributin dan jangan berebut ya untuk yang nggak prinsip. Jadi komunikasi hangat, relasi bisa kuat. Komunikasi sehat, relasi bisa dekat. Ya, ini saya suka sekali dengan diksi ya. Jadi komunikasi hangat, relasi bisa kuat. Tapi kalau komunikasi sehat, relasi itu justru dekat. Ya, anak merasa dikasihi, anak merasa diterima, anak merasa dihargai. Justru itu menjadi landasan dari hubungan yang kuat dan erat. Kenapa? Dasarnya itu yang kuat. Ya, jadi menjadi landasan. Dia si anak merasa dikasihi, diterima. Children may never remember what you said, but they will always remember how you made them feel. Anak-anak mungkin nggak ingat persis apa yang kita katakan. Tapi perasaan mereka
wow, itu akan diingat sekali. Karena buat dia pengalaman-pengalaman di masa kecil, di early childhood, ya kata-kata itu atau misalnya tindakan itu akan nancep di hati anak. Ya, mereka they will always remember how you made them feel. Anak-anak ini merasakan apa ketika orang tua tidak ada dalam hidup anak. Your children need your presence more than your present. Anak-anakmu lebih membutuhkan kehadiranmu daripada hadiahmu. Ya, hadiah ya dinikmatin sehari 10 hari, tapi relasi keberadaan orang tua pasti panjang. Ya, waktunya bisa ya sampai mereka dewasa, bahkan mereka punya anak. Jadi akhirnya kita harus lihat bahwa anak-anak butuh sekali kehadiran orang tuanya. Hadir apa enggak di dalam hidupnya, ya. Jadi mau rela, mau main kuda-kudaan juga bisa. Kita bisa tahu kenapa remaja itu jadi lamban menilai emosi seseorang. Jadi ya karena ada pertumbuhan dari neuron-neuron. Kalau istilah kita jadi susah sinyal ya. Jadi kalau misalnya adiknya malah lebih peka, udah tahu nih mamahnya marah gitu ya. Mandi gitu. Si anak remaja mungkin masih apaan sih gitu. Masih nggak nyadar nih kalau mamahnya udah mulai ngamuk. Nah rupanya di situ. Jadi ada neuron baru sehingga susah sinyal buat si anak menjadi tidak sensitif. Nah itu sudah dibuktikan ya tadi ya. Rupanya yang kaos kuning yang lebih tua umurnya mestinya kan lebih pandai menilai emosi orang. Tapi justru makin rendah. Jadi kita harus tolong nih kita orang tua bagaimana mendampingi anak melewati masa-masa seperti itu ya. Baik, sampai di sini kita akan masuk ke dalam diskusi. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Bu Charlotte buat pemaparan materinya. Saya pribadi merasa sangat diberkati ya. Ya betul. Hari ini kita dapat berkat yang luar biasa nih dari Ibu Charlotte. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, bagi yang memiliki pertanyaan boleh raise hand. Nanti kita akan panggil untuk diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaannya. Atau seperti yang tadi sudah disampaikan, boleh juga chat ke admin Zoom ya. Nanti pertanyaannya kita bacakan. Betul sekali. Udah ada yang bertanya, kalau belum ada boleh kita bertanya lebih dahulu mungkin? Oh iya, betul. Boleh sekali. Iya. Oke. Saya mulai dengan pertanyaan saya ya. Tadi dikatakan bahwa ada yang anak depresi ya, sempat ada yang depresi gitu ya. Nah, apa tandanya saat anak-anak itu hampir depresi? Jadi hampir terlambat ya untuk didekati gitu istilahnya. Ketika anak itu bertindak seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana memulai dari kedua belah pihak antara orang tua dan anak kalau sudah terlanjur seperti itu. Kalau anak mulai tidak mau kontak lagi dengan orang tua, dia menarik diri, masuk ke kamar, nggak mau ditemui, nggak mau diajak bicara, sudah nggak mau lagi melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Misalnya malas mandi, malas makan, udah nggak ada tujuan hidup, boro-boro ngerjain tugas, boro-boro mau ikut GHM di sekolahnya. Nah kalau sudah pada kondisi itu, ya berarti memang perlu pertolongan. Jadi perlu pertolongan pihak ketiga ya. Jadi si anak ini perlu ketemu mungkin sama psikolog ya. Atau kalau si anak sampai nggak bisa tidur ya dia harus ke psikiater. Jadi jangan sampai terlambat yang artinya si anak sudah mau bunuh diri, ya sudah nulis, sudah ngomong sama temennya dan sebagainya. Jadi kita harus peka ya kalau ada perubahan pada diri anak ya. Jadi kita mesti cepat. Ya kita yang ngalah lah. Walaupun anak salah, ya kita harus ngalah. Jadi nggak bisa, ya kan dia yang salah, dia dong yang harus minta maaf, dia dong yang harus ini.
wah itu mah jadul banget dah. Ya, kita yang waras nih yang ngalah dulu, ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya nih udah ada yang raise hand nih. Kami persilakan nih untuk Ibu Livia untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan di-unmute. Terima kasih atas waktunya, moderator. Selamat malam Bu Charlotte, selamat malam semuanya. Saya dengan Livia dan anak saya umur 10 tahun di kelas 5, laki-laki. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengarahkan minat pre-teenager ini supaya kita nggak terkesan memaksakan apa yang menurut pandangan kita baik, tapi kita tahu bahwa apa yang dia pilih atau apa yang kita pilihkan untuk dia itu cocok gitu Bu. Terima kasih. Iya, nggak ada cara lain Bu Livia, kita harus berkomunikasi dengan dia. Bagaimana Ibu bisa tahu minatnya? Kan kita kan nggak dikasih tahu misalnya, wah bayi kita ini nanti minatnya ke musik, minatnya ke sains. Nah sebetulnya dari keseharian kita bersama-sama dengan dia. Jadi kita bisa membedakan mana yang hobi ya, hobi, tentu mana yang karir. Ya, yang kira-kira dia kepingin, cita-cita dia apa, dan kita tahu anak-anak sekarang itu cita-cita apa? YouTuber. Ya bukan soal jadi YouTubernya, kontennya apa dulu gitu kan? Ya. Nah, bidang-bidang apa yang dia sebetulnya dia kayak semacam mimpi gitu ya, punya dream. Karena saya percaya begitu dia minat, pasti dia ada bakat di situ. Ya, jadi misalnya gini, anak yang suka makan. Nah, saya percaya tuh dia pasti kan punya minat ya sama makanan kan. Suka makan tuh yang artinya pintar makan ya. Mencicipi ini, mencicipi itu gitu ya. Nah, ketika dia bisa makan, kemudian dia bisa coba untuk mungkin mencoba-coba membuat gitu ya. Minimal dia bisa mengomentari gitu ya. Jadi punya modal di situ. Jadi kalau dia punya modal di situ, kita tinggal kasih bekal gitu kan. Ya, nah sekarang ini kan tapi yang namanya profesi kan ya ampun banyak sekali profesi. Kita nggak usah memastikan lebih dulu karena biarkan dia berjalan dengan Tuhan. Panggilan Tuhan tuh jauh lebih indah dan Tuhan itu sudah menetapkan jalan hidup anak kita. Tuhan sudah hadir di masa depannya, jadi kita nggak perlu takut. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Jalan yang patut baginya. Dan kita tahu kita nggak selalu bersama dia dan nggak sampai jalan itu mungkin satu hari kita bisa berhenti mendampingi dia, tapi dia akan jalan terus kan di jalan itu, pathway-nya itu. Nah, biarkan dia bukan berjalan lagi sendiri, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Nantinya mah dia jadi apa, menikah dengan siapa, dan bagaimana. Itu mah urusan Tuhan, udah. Urusan kita apa? Yang sekarang. Jadi jangan sampai anak ya kita konflik, nggak diselesaikan gitu ya. Jadi ayo, karena begini, pada dasarnya tuh anak-anak itu harusnya sih kagum sama orang tua ya. Jadi saya melihat begitu anak-anak kagum maka minat gitu ya, bakat itu ya seperti menurun gitu loh Bu. Jadi misalnya ini orang tuanya gitu guru piano gitu ya, ya anaknya juga jadi cinta musik piano gitu ya, walaupun tentu kembali lagi kan sangat banyak ya pilihan profesi, tapi minimal ketika dia bersahabat dengan orang tuanya, dia respect nih dengan pekerjaan orang tuanya. Dia kagum dan dia ingin mendalami, ingin seperti mama, ingin seperti papa gitu loh. Jadi, nah kalau hubungan udah nggak beres, boro-boro dia mau ngikutin kita, boro-boro dia mau jadi seperti kita ya, sekalipun dia bakat, jangan-jangan dia juga ya demi menyakiti hati kita ya, dia menolak gitu. Jadi relasi itu penting sekali, Bu Livia, harus dibangun. Ya, oke. Baik, makasih Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu dari penanya
Berikut pertanyaannya, apakah pendekatan komunikasi yang sama dari orang tua ke anak bisa dilakukan oleh anak ke orang tua untuk memperbaiki relasi atau ada perbedaan? Jika ada, apa perbedaannya dan bagaimana? Demikian, Bu. Orang tua ke anak jelas otoritasnya ya, jadi atas ke bawah. Nah, ini yang sebetulnya saya berharap ketika anak menjadi remaja, tidak lagi vertikal tetapi menjadi horizontal. Dan ketika anak-anak komunikasi sama kita, seringkali kita dianggapnya, ya kalau dia vertikal berarti gini, ngapain ngomong sama mama? Nanti juga mama marah, nanti kalau mama intervensi, mama ikut campur, repot deh, resek deh gitu ya. Nah, berarti kalau sampai anak bisa ngobrol sama orang tuanya seperti teman, wah itu sih berhasil. Seperti temannya tuh bukannya jadi kurang ajar ya, bukan ya. Jadi bukannya apa namanya tepok-tepokan, hey bro gitu ya, hai bro. Manggil orang tuanya bro. Soalnya orang tuanya bilang gini, kamu ya kalau nggak dapat nilai 10 jangan panggil lagi papa gitu. Nah begitu, oh jadi jangan panggil lagi papa kalau kamu dapat nilai 5 misalnya. Nah dia pulang, dia bilang, hai bro, nilaiku tadi 5 gitu. Jadi ya benar-benar dia panggil bapaknya bro karena nilainya 5. Nah jadi sejauh mana ketika dia berteman dengan ayahnya atau dengan ibunya justru karena didasari dengan persahabatan gitu. Jadi tujuan kita kan jadi orang tua, kita ini nanti akan jadi sahabatnya anak. Dan anak jadi sahabat kita. Kan kalau anak kita udah dewasa, ya secara status ya kita orang tuanya kan, kita tetap orang tuanya. Tapi secara fungsi, secara peran, ya kita jadi sahabatnya anak dan anak jadi sahabatnya kita. Ya, jadi pola komunikasinya juga pasti berubah. Ya, bukan lagi vertikal, perintah, ya larangan, ya bukan. Tapi udah jadi diskusi, ya. Sudah jadi cerita, narasi. Nah itu yang diharapkan terjadi ya pola komunikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ada yang bertanya, di usia berapa orang tua boleh menunjukkan vulnerabilitas kepada anak dan apa dampaknya? Maksudnya kerapuhan ya? Kerapuhan. Ya. Betul ya. Jadi maksudnya sampai umur berapa sih kita bisa terus terang nih memperlihatkan kegagalan kita gitu kan? Ya, keburukan kita. Nah, sebetulnya waktu anak-anak sudah di usia remaja, keterbukaan kita mesti pelan-pelan kita perlihatkan. Ya, kita tuh sebagai juga manusia biasa. Kalau kita punya kisah-kisah yang gelap, yang pahit, saya pikir lebih baik anak itu mendengar dari kita. Tapi tentu kita udah beres dulu. Karena kalau kita belum beres dengan masa lalu kita, dengan kegagalan kita, dengan kerapuhan kita, nanti bentuknya jadi defensif. Bentuknya tuh jadi nanti boro-boro kita cerita, yang ada mah jadi mengancam, mengintimidasi. Karena kita takut si anak itu bakal ngelecehin kita atau menghina gitu loh. Nah, jadi Anda siap nggak ketika Anda membuka diri? Satu waktu anak misalnya, aku nggak sangka loh, dulu tuh papi nggak naik kelas gitu misalnya. Oh, papi kok suruh aku naik kelas terus, ternyata papa pernah 2 kali nggak naik. Nah, kita mesti udah beres tuh ketika anak ngomong begitu, iya betul, papa 2 kali nggak naik. Wah, berarti papa bodoh dong. Ya, lebih tepatnya sih papa malas waktu itu. Ya, karena setelah papa belajar, papa bisa naik kelas. Jadi kuncinya ya karena papa nggak belajar ya jadi gimana dapat nilai bagus gitu. Itu sebabnya kan. Nah, jadi ya kita diskusi, kita udah terbuka. Nah, kalau kita udah bisa terima diri kita, pasti masalah itu udah nggak jadi masalah waktu si anak mempertanyakan. Ya. Jadi ya mulai remaja sih. Tapi kan lihat kematangan anak dan lihat juga kerapuan yang mana yang kita perlihatkan kepada anak sampai kelak dia dewasa. Ya, jadi misalnya katakan
eh, apa misalnya anak kita lahir di luar nikah begitu. Ya saya pikir ketika anak kita sudah menikah, kita perlu bicara hal ini sebagai bagian. Ya, bahkan ketika dia mulai pacaran, kita kasih tahu kami pernah gagal dulu. Ya kami pernah gagal. Itu sebabnya kenapa kami mau pelajaran ini menjadi pelajaran kita semua. Jadi nggak perlu diulang bab ini gitu ya, bab kegagalan ini. Nah, kita ceritakan begitu. Tapi ya model kita ya orang Asia, saya juga nggak tahu sih seberapa bisa terbukanya kita ya, karena syaratnya memang kita harus beres dulu sih dengan diri sendiri. Kalau kita udah beres, baru itu yang bisa kita lakukan gitu kepada anak-anak kita, keterbukaan itu ya. Baik. Wah, ketika sudah beres dengan diri sendiri ya. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengajarkan time management kepada anak laki-laki berusia kurang lebih 14 tahun? Silakan Ibu. Iya, time management dibantu ketika Anda membuat timetables ya, jadwal ya. Jadi memang dibantu dengan jadwal. Dan usahakan jadwal itu bisa ditepati. Jadi harus dia yang bikin. Ini kan kamu tahu ya, kamu sekolah begini-begini, kamu ada waktu, ayo kita tepati. Ya awal-awal pasti sulit sekali, tapi lama-kelamaan dia bisa punya jadwal. Ya yang teratur. Apa nih yang paling penting? Apa yang bisa kurang penting? Nah, jadi prioritas, menyusun skala prioritas. Ya, jadi dengan demikian sebetulnya sedang latihan untuk kedepannya. Jadi mana yang prioritas, mana yang bukan bisa ditempatkan. Ada skalanya. Ya, bantu anak buat time schedule-nya itu, ya, jadwalnya itu. Nah, kalau dia nggak tepat, nggak bisa menepati, nanti di situ kasih reason. Ada apa gitu. Oh, oke, nanti kalau ini terjadi lagi, reaksi kita gimana, respon kita gimana. Itu mah latihan seumur hidup. Sampai hari ini juga kita latihan ya, time management ya, supaya bisa efektif, efisien gitu. Tapi sekarang kan kita tuh sangat di zaman yang sangat mementingkan produktivitas dan efektivitas. Sampai-sampai jiwa kita lelah. Nah itu hati-hati ya. Jadi menurut saya ya, rest ya, istirahat itu tuh penting banget. Jadi kalau anak-anak membutuhkan, ya istilahnya sekarang kan apa, healing ya, wah healing teh ke Bali ya, healing ya, karena rupanya tuh kesehatan mental itu menjadi isu saat ini dengan anak-anak yang ini lagi perubahan ya, dari online ke onsite, wah pasti juga stres banget. Ya belum lagi juga COVID belum selesai ya, jadi suasana tegang, takut itu juga melelahkan. Jadi ayolah sedikit slow down ya, sedikit santai gitu loh. Jadi nggak usah hitungnya per detik, per menit, nggak usah. Ya ini santai aja buat kamu. Bisa rileks ya, mau olahraga di jam ini jam main, jam hobi misalnya gitu. Jadi kita nggak usah strict ya, makin strict ya makin buat anak-anak makin nggak tertarik ya, hidup kok ya ampun kayak rush gitu loh, dikejar-kejar ya. Diskusi dengan dia tentunya dan suruh dia yang buat ya, bukan kita yang bikinin, kita hanya mendampingi. Ya, baik, berarti perlu pendampingan orang tua ya untuk juga bisa membantu anak kita membuat time management. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak saya sejak masuk puberti jadi gampang frustasi, overthinking dengan penyebab yang tidak jelas. Padahal sebelumnya baik-baik saja, jadi tidak bersemangat sekolah, katanya tidak punya teman. Padahal sebelumnya mudah bergaul dan berteman. Bagaimana ya, Bu? Ya, bisa dipastikan memang puberti ini akan memberikan dampak perubahan. Jadi makanya harus antisipasi. Kita tahu bahwa anak kita mulai besar. Jadi jangan terkaget-kaget, tiba-tiba dia menjadi mellow,
karena dia jatuh cinta, atau karena dia ditolak cinta, atau karena misalnya bosan, ya, dia jadi menarik diri. Jadi memang banyak perubahan-perubahan yang Anda lihat, ya. Oh kayak gini, oh kayak gini. Tapi jangan hal ini justru membuat Anda jadi kok kayak gini, kok kayak gitu. Enggak. Anda mesti punya banyak kata-kata it's okay, nak, it's okay. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak mau sekolah aku, oke. Ya, nanti kasih tahu ibu guru ya. Kamu rasanya perlu rest 1 hari. Ayo, kita rest lah. Kita pergi kemana? Kita ngobrol, ya kita jalan-jalan ke Bogor. Berduaan aja, gitu. Iya, nanti di jalan baru dia bilang, ini teman semuanya, teman baikku malah dia pisah kelas, dia sekarang temenan sama si ini, aku nggak punya teman. Masalah pertemanan aja bisa masalah besar buat dia. Nah, itu nanti kita ajak ngobrol. Coba ya, kamu kalau berteman sama yang udah, maksudnya yang hebat-hebat, yang populer, ya kayaknya mendingan kita cari temen yang nggak punya temen. Nah, pasti ada tuh di kelas. Ada tuh pasti temen kamu yang menyendiri, temen kamu yang nggak punya temen, temenin dia. Jadilah teman buat dia, gitu. Dan kadang-kadang kan kita nggak usah ya berteman sama yang populer-populer, yang terkenal gitu kan, yang jago basket, jago olahraga, pintar. Ya itu mah udah pasti banyak mungkin temannya. Coba deh kita teman. Ya mungkin ada teman yang membutuhkan kita. Coba siapa aja teman kamu. Diskusi jadi ngobrol. Mengencourage ya, memberikan dorongan semangat. Ya, jangan memaksa. Kamu tuh kalau nggak sekolah mau jadi apa? Kalimat kayak gitu sih udah jadul banget. Ya, sekarang banyak yang nggak sekolah juga jadi gitu ya. Dia jadi chef, jadi apa begitu. Jadi tentu ketika dia harus punya kegiatan itu tentu nggak boleh nganggur ya. Anak-anak nganggur mah jadi bahaya. Jadi dorongan semangat harus diberikan kepada orang tuanya. Ya. Next. Oke, jadi nggak ikut panik ya. Betul sekali. Betul. Iya betul. Oke, jadi mendorong anak supaya tetap ceria. Bagaimana kita menjadi sahabat bagi dia yang baik. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah di masa pandemik ini, di mana sekolah menjadi online, apakah ada kecenderungan yang baru dari pola komunikasi orang tua dengan anak remaja dan rentang usia remaja sebenarnya dari umur berapa sampai berapa? Demikian Ibu. Iya. Usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Ya. Ada yang bilang sampai 19 tahun ya, mulai dia 13, remaja tuh 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 selama 6 tahun. Ada yang mengatakan mulai dari 12 sampai 18. Tapi ada pra remaja tuh 9 sampai 12 tuh preteen. Jadi mulai dari kelas 3, kelas 4 gitu ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh udah mulai masuk pra remaja. Nah, jadi memang pola komunikasi nih dengan COVID dan dia harus online, mau nggak mau kita harus kasih space kepada dia. Jadi jangan dicecer, jangan diindoktrinasi lagi, jangan dikekang. Nah, tapi bagaimana kita bisa mendampingi dia, berjalan bersama-sama, yang artinya dia juga mau cerita. Sebab kalau kita istilahnya kayak apa ya, kayak polisi gitu, sidak, kita mengawasi gitu, kita monitoring tanpa mentoring, relasi kita jadi rusak. Ya, jadi kita tetap mentornya itu jalan. Ya, Mama mau tahu, boleh nggak sih tadi kamu di kelas ada kegiatan apa? Biarkan dia cerita. Jadi bukan kita yang buka-buka laptopnya gitu ya, kita ngecek-ngecek dan sebagainya. Nah, hubungan seperti ini mah nggak bisa sehari 2 hari, mesti dibangun, ya, mesti dibangun. Dan ini mumpung COVID sebetulnya. Jadi dia ada di rumah online, jadi ada di depan mata kita kan. Kalau dia udah sekolah ya kita repot, ya. Dia juga punya kesibukan dari pagi sampai sore misalnya. Ya, jadi gunakan kesempatan waktu yang ada. Baik. Nah, ini ada satu buah pertanyaan yang menarik nih Bu.
Bagaimana cara kita sebagai orang tua menangani apabila ternyata anak kita memiliki indikasi LGBT? Nah, tadi kan sebelumnya di pemaparan materi Ibu sempat menyampaikan bahwa kita bolehlah biarin kalau untuk hal-hal yang nggak prinsip gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan anak kita LGBT gimana nih Bu cara kita menanganinya Bu? Anda jangan melihat ini sebagai dunia udah mau kiamat, ya. Jadi memang pengaruh dunia itu luar biasa. Kita melihat dia punya kecenderungan atau memang dia sudah. Sekarang kalau dia punya kecenderungan, bagi saya yang karena faktor heredity gitu ya, dia bawaan, faktor bawaan itu paling juga menurut survei itu sangat kecil sekali, yang artinya kenapa dia punya kecenderungan itu. Karena kecenderungan itu sebetulnya dibangun oleh sosial, jadi konstruksi sosial. Saya dapetin ada satu case ya, seorang gadis lah, dia baru selesai S1. Jadi dia cerita, dia punya ketertarikan dengan perempuan. Mulai kelas 5 SD, dia tidak tertarik dengan anak laki-laki. Bahkan SMP katanya dia pernah pacaran, ya tapi pacarannya kayak apa saya juga nggak tahu lah, dengan anak perempuan. Setelah itu di SMA dan kuliah, sampai hari ini dia nggak pernah menyatakan kepada wanita lain, dia perempuan. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu nggak benar, dan dia sangat bergumul. Tapi saya bilang, akar masalahnya pasti ada. Lalu saya tanya, bagaimana kamu dengan ayahmu? Dan dia bilang, iya, papa saya itu kasar sekali. Dia suka marahin mama saya, dan dia pernah pukul mama saya di depan saya. Nah itu dia. Jadi dia benci sama laki-laki. Tapi bencinya itu nggak ditunjukkan. Ya, dia juga tetap ngomong sama papanya, tapi benci itu dia tekan. Dia tekan. Jadi itu yang dia langsung sadar, oh iya, dari SD tuh dia nggak punya teman laki-laki. Jadi dia nggak bermain dengan anak laki. Jadi di situ dia sudah reject. Jadi makanya kenapa sebetulnya di atas usia 8 tahun peran ayah itu penting sekali. Ayah yang dekat dengan anak lakinya tuh nggak akan jadi gay. Karena dia kagum dengan papanya. Kalau dia kagum, tokoh identifikasi dirinya itu adalah papanya, maka dia akan menikah dengan perempuan. Karena papanya menikah dengan ibunya. Anak perempuan yang dekat dengan papanya nggak akan jadi lesbian. Karena dia kagum dengan papanya, dan pria pertama dalam hatinya itu ayahnya. Ya dia nggak akan lah dengan perempuan, karena dia akan figur ayahnya tuh menjadi figur sosok yang dia respect, yang dia hormati. Pasti dia akan cari laki-laki. Bahkan yang mirip dengan ayahnya, ya, yang maksudnya bukan mirip wajah dan sebagainya, tapi yang punya pembawaan atau sifat yang mirip dengan ayahnya karena dia kagum dengan ayahnya. Jadi sekarang ketika melihat anak punya kecenderungan, atau misalnya kalau dia jadi membela kaum LGBT, dekati. Nggak ada cara lain, dekati. Menurut saya kok yang rusak di sini relasi. Jadi begitu relasi rusak, impact-nya jadi ke sana. Ya, impact-nya jadi ke ayahnya gitu. Maksudnya gara-gara sosok ayah. Jadi ada survei ketika disimpulkan ya, 70% tuh bagi anak tuh faktor ayah penting sekali. Setelah itu yang kedua ibu, yang ketiga pembina rohani. Nah ayah berarti gini, begitu positif ya ayah berperan, tapi begitu negatif juga ayah yang berperan. Jadi maksudnya gini, jika tidak dekat dengan ayah, maka si anak akan bermasalah. Jika dekat dengan si ayah, justru akan berhasil. Kira-kira begitu. Jadi memang peran ayah itu penting banget. Ibu mah secara nature, tapi secara nurture udah ayah. Ya. Oke, baik. Jadi peran ayah sangat penting ya untuk LGBT ini ya. Oke, sebelumnya kita mau reminder dulu bagi yang mau bertanya, boleh nanti langsung raise hand ya. Ketika saya membacakan pertanyaan yang ini, nanti kalau ada yang mau bertanya, tolong raise hand. Nanti akan Betul. kita lihat. Kita gunakan kesempatan kali ini ya. Ya, betul. Kesempatan baik untuk bertanya secara langsung dengan Ibu Charlotte. Iya.
Saya bacakan pertanyaannya ya. Apakah ada jalan tengah untuk memperbaiki hubungan antara orang tua yang sangat sibuk dengan jam kerjanya, sedangkan anak butuh kehadiran orang tuanya? Demikian Ibu. Anda mau memberikan hadiah kepada anak, yaitu waktu. Apa sih yang paling berharga buat Anda? Waktu. Dan yang penting bagi anak adalah pendampingan. Waktu juga. Jadi mau nggak mau waktu itu harus diberikan. Nah tapi di tengah-tengah kesibukan, ya udah, istilahnya kita mau korbanin atau enggak. Ya, sekarang kan ada alat. Kita punya handphone. Kita bisa WA call, kita bisa WA sama dia di dalam satu grup. Usahain. Kita bukan nempel dalam konteks jadi kayak tadi ya, maksudnya kayak sidak lah, kayak apa, kayak polisi gitu, monitor. Enggak, tapi justru mentoring ya yang dibutuhkan. Jadi mau pesen apa nih, mama lagi mau pulang, lagi on the way, kamu mau martabak nggak? Gitu. Ya, jadi hal-hal yang ringan aja. Tapi kita keep in touch, ya. Mau nggak mau memang harus diberikan, ya. Silakan. Oke, baik Bu Charlotte, terima kasih buat jawabannya. Kemudian, boleh kita lihat apakah ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mau bertanya lagi? Ya, boleh raise hand? Jika tidak ada, Oke, kita mungkin akan bertanya nih Bu, kalau misalkan tadi ada anak yang melakukan sesuatu yang melanggar prinsip gitu ya Bu ya, misalkan dia melakukan kesalahan yang mungkin melanggar firman Tuhan, kita sebagai orang tua bagaimana ketika kita sudah menegur dia dan dia melakukannya berulang-ulang gitu, apa yang harus kita lakukan Bu? Didekati. Dia hanya butuh didekati, bukan dihakimi. Pasti nuraninya juga rasa bersalah. Itu sudah pasti. Jadi untuk anak seperti ini justru diterima dulu. Anda nggak mungkin mengoreksi kalau dia nggak dekat. Jadi ketika relasi mau dibangun, relasi dulu baru bisa regulasi, baru bisa aturan. Nah ketika dia melanggar, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak sengaja, atau dia sengaja, artinya ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada kita karena dia memberontak. Nah disitulah kita meraih dia, menjangkau dia. Ya jangan sampai dia dijangkau oleh dunia. Jangan sampai dunia kan sangat open, sangat welcome, ya LGBT akan welcome, ayo selamat datang di kami, apa saja boleh ya. Aduh, kita harus lebih jauh mengasihi anak-anak ini daripada mereka. Kalau enggak anak kita hilang, ya. Jadi ya diterima dulu anaknya. Tuhan Yesus juga mengasihi orang berdosa, walaupun Tuhan membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Kita juga harus begitu sama anak, ya. Bu. Oke. Terima kasih Ibu Charlotte buat jawaban-jawaban untuk sesi Q&A kali ini. Kami mewakili GBI Indonesia sangat berterima kasih Ibu. Kemudian Ibu ada closing statement mungkin dari Ibu Charlotte sebelum live dari Zoom kali ini. Silahkan Ibu. Sebuah relasi harus diusahakan, tidak bisa datang dengan sendirinya. Dan waktu diusahakan itu pasti membutuhkan waktu, ya, membutuhkan sebuah hubungan, sebuah kebersamaan itu dibangun melalui waktu. Jadi apa hadiah yang terbesar yang Anda bisa berikan selain diri Anda? Yang artinya justru harus dinyatakan melalui waktu yang dilalui bersama-sama. Jadi bukan lagi soal kualitas, bukan kuantitas dari waktu. Tapi apakah waktu yang dipakai itu bisa membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan. Jadi waktu itu hanya sarana, bukan sasarannya. Tapi sasarannya adalah hubungan. Oke.
sekali. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Agus untuk menyampaikan sesuatu kepada Ibu Charlotte. Iya, dipersilahkan. Kami persilahkan, Pak. Langsung tutup ya, Ani. Oh, iya. Kita ada persembahan, Pak, sama doa tutup. Oke, thank you, Charlotte. Apa kabar nih? Ya, thank you, kemarin juga anaknya sudah kasih di tempat kita, ya, Ray, luar biasa, berkati sekali, ya. Mereka juga bilang sama saya diberkati luar biasa. Ini, ya, makanya puji Tuhan kalau ada orang-orang tua yang sungguh-sungguh ngerti perannya, mungkin anak-anaknya juga bisa dipakai Tuhan juga lebih luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bu Charlotte buat apa yang boleh di-sharingkan malam hari ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Agus, Bu Maiko, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya juga mau ini sama semua, sekali lagi, anak-anak semua juga, di sini banyak anak-anak muda yang dengerin, anak teens juga. Saya harap kalau orang tuanya mungkin, waduh, orang tua gue jauh banget nih sama yang diceritain Ibu Charlotte. Jangan frustasi juga. Saya percaya doa itu masih berkuasa. Yes. Ya, doa itu berkuasa. Doakan, dan ada waktunya. Saya percaya mereka juga boleh ngerti, boleh menangkap hal ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang lain, saya juga ingin, ayo anak-anak muda juga ajak orang tuanya kalau ada yang kesempatan begini. Memang saya pengen acara ini juga selalu dua sisi gitu ya. Kalau bisa dua sisi, karena biasanya cuma satu sisi. Tapi di Walk the Talk ini saya minta untuk lebih dua sisi gitu. Tapi juga berarti anak-anak muda juga bisa ajak orang tuanya. Nanti kalau kesempatan orang tua juga yang anaknya belum ikut juga boleh ajak anak-anaknya. Ya. Jadi kita bisa terus seluruh keluarga boleh terus bertumbuh dan lebih lagi mengerti bagaimana untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang harusnya memang dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oke, itu aja mungkin. Oke, terima kasih Ibu Charlotte buat kehadirannya di tengah-tengah kami. Kami mewakili Jemaat Tanjung Duren sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Charlotte, dan mungkin kalau Ibu Charlotte ada keperluan boleh silakan live dari Zoom kami. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banget nih buat Ibu Charlotte. Kami juga mau mengucapkan terima kasih nih buat Bapak, Ibu, teman-teman semua udah join Zoom kita hari ini. Pastinya kita semua diberkati ya. Pasti. Boleh dong kita kasih reaction nih, heart buat Ibu Charlotte yang udah memberkati kita malam hari ini. Ya, iya. Terima kasih nih buat Ibu Charlotte. Oke. Selanjutnya ada pengumuman apa nih, Des? Aduh, ini kan hari ini seru banget ya, menarik banget loh, Ci. Betul. Kita minggu depan kayaknya lebih menarik deh. Ya, ada Walk the Talk episode 3 dengan tema apa dengan tema hidup untuk bekerja vs bekerja untuk hidup. Wow, dengan pembicaraan yang luar biasa Bapak Aruna Wiryolukito. Wow, pasti menarik ya, Ci. Ya, ditunggu nih minggu depan kehadiran teman-teman semua. Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya kita akan menutup acara kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Setelah doa kami minta kesediaan Pak Agus menutup dengan doa berkat. Oke. Mari kita doa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan buat acara Walk the Talk malam hari ini Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran Ibu Charlotte yang boleh menjadi berkat buat kami semua malam hari ini. Kami saat ini Tuhan bersepakat hati kami berdoa mintakan berkat yang terbaik buat Ibu Charlotte Tuhan. Engkau memberkati kesehatan Bu Charlotte Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan kami mau berdoa sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biar berkat-Mu Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan ada dalam kehidupan Bu Charlotte Bapak. Ada kemuliaan-Mu Tuhan yang terpancar Tuhan dalam kehidupan Bu Charlotte. Dan kami mintakan perkenanan-Mu Tuhan atas kehidupan beliau.
Tuhan memberkati Tuhan untuk keluarganya, untuk suaminya, anaknya, bahkan keluarga besarnya. Bahkan Tuhan juga memberkati Tuhan pelayanan beliau, biar pelayanannya Tuhan boleh menjadi dampak Tuhan, boleh memberkati semakin banyak orang tua, semakin banyak anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati sekolah tempat Ibu Charlotte melayani. Kami berdoa Tuhan biar sekolah ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menghasilkan anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat wadah Walk the Talk Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Biar Tuhan Yesus wadah ini boleh terus Engkau pakai Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan untuk tema-tema yang lebih menarik Tuhan, lebih relevan Tuhan. Boleh lebih berdampak lagi Tuhan buat kami semua Tuhan. Bahkan kami berdoa biar wadah ini Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua Tuhan yang malam hari ini sudah join bersama-sama di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap firman Tuhan, setiap informasi yang kami boleh dengarkan malam hari ini Tuhan, tidak hanya menjadi sebagai informasi saja Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami boleh belajar Tuhan menjadi orang tua yang lebih baik lagi Tuhan. Kami belajar Tuhan mau membayar harga Tuhan, memberikan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan anak-anak kami Tuhan, untuk menjalin relasi dengan anak-anak kami Tuhan, untuk bisa membangun Tuhan hubungan yang intimasi dengan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar ada hubungan kasih mesra Tuhan, kasih-Mu Tuhan atas orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua Tuhan. Bahkan buat anak-anak remaja Tuhan yang malam hari ini sudah hadir Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan Engkau Tuhan. Anak-anak yang sayang akan orang tuanya Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh boleh menggenapi Tuhan setiap visi-Mu Tuhan atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pak Agus, Cimeko dan Sasa Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati keluarga ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Buat setiap pemimpin Tuhan, biar Engkau pakai Tuhan, visi-Mu boleh digenapi Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat perjalanan Cimeko dan Pak Agus Tuhan untuk tanggal 1 nanti. Biar Tuhan Yesus memberikan Tuhan kasih sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan dalam perjalanan beliau. Ada berkat keselamatan Tuhan dalam perjalanan. Dan berkat menikmati Tuhan perjalanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini kita akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik orang tua maupun anak-anak muda Tuhan. Semuanya ada dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih setia-Mu. Dan Kau tambahkan Tuhan kepada kami semua juga Tuhan, kebijaksanaan Tuhan Yesus. Biar sungguh kami boleh menjalani hari kami dengan lebih baik. Kiranya berkat anugerah yang sempurna itu tercurah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati semua. God bless. Tuhan berkati Ibu Charlotte. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Maiko. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, acara kita hari ini sudah selesai. Dan kami persilakan untuk teman-teman boleh silakan live, tapi jangan lupa. Ya, ketemu lagi minggu depan dengan episode ketiga Walk the Talk. Ya. Dengan tema yang lebih menarik ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.